Hutan tropis di Indonesia merupakan salah satu hutan terbesar di dunia. Banyak spesies yang hidup di dalamnya, termasuk beberapa jenis tumbuhan dan hewan yang hanya terdapat di Indonesia. Namun, tingkat deforestasi hutan di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan. Lalu, apa dampaknya bagi hewan, manusia, dan organisme lainnya jika hutan tersebut dirusak? Lalu, apa dampak alih fungsi hutan secara ekologis? Nah, pada video kali ini kita akan belajar tentang ekosistem dan komponen-komponen yang ada di dalamnya. Ekosistem berarti suatu sistem di mana terjadi hubungan atau interaksi saling ketergantungan antara komponen-komponen di dalamnya, baik yang berupa makhluk hidup maupun yang tak hidup. Cabang ilmu yang mengkaji hubungan saling ketergantungan antara makhluk hidup dan tak hidup di dalam suatu ekosistem disebut dengan ekologi. Ekosistem terdiri atas dua komponen, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik adalah semua makhluk hidup yang berada di sebuah ekosistem. Contohnya manusia, hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme. Sedangkan komponen abiotik adalah komponen benda tak hidup, misalnya air, udara, dan cahaya matahari. Di dalam konsep ekologi, terdapat tingkat organisasi kehidupan, mulai dari individu, populasi, komunitas, ekosistem, bioma, dan biosfer. Nah, pada tingkat organisasi kehidupan ini kita akan bahas satu-satu. Yang pertama yaitu individu. Individu adalah makhluk hidup tunggal. Contohnya adalah sebatang pohon kelapa, satu ekor kucing, dan seorang manusia. Tingkatan organisasi kehidupan yang kedua adalah populasi. Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang berinteraksi pada suatu tempat tertentu. Misalnya serumpun bambu atau sekumpulan lebah. Kira-kira kenapa makhluk hidup membentuk populasi atau koloni? Sebagai contoh, mari kita perhatikan koloni lebah berikut ini. Lebah hidup dengan membentuk koloni yang terdiri atas lebah-lebah sejenis. Tujuan lebah hidup secara berkelompok adalah untuk meningkatkan keamanan diri, mengurangi kematian akibat predasi, dan mempermudah proses mencari makanan dengan kerjasama yang kompak. Komunitas adalah kumpulan berbagai makhluk hidup yang berinteraksi dan hidup di area tertentu. Misalnya komunitas sawah yang terdiri atas padi, tikus, belalang, burung, dan ular. Ekosistem adalah interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Tingkatan organisasi kehidupan berikutnya adalah bioma. Bioma adalah ekosistem yang sangat luas dan memiliki vegetasi tumbuhan yang khas. Misalnya, bioma hutan hujan tropis. Tingkatan organisasi kehidupan yang terakhir adalah biosfer. Biosfer adalah lapisan bumi yang di dalamnya terdapat kehidupan. Bagaimana? Sudah paham kan tentang materi ekosistem dan komponen yang ada di dalamnya? Nah, mengenai materi aliran energi akan kita bahas di video berikutnya. Sampai jumpa, selamat belajar.